Emil kemana? Mas Emil ke Sorong. Sorong. Ngomong anak yang satu lagi, Pak. Kan lagi liburan anaknya. Jadi saya ke sini, bapaknya ke sana. Suruh bawa anak satu-satu yang baru. Iya, yang kecil di sama omanya. Ini Mama dan itu sih guys, belanjanya. Dan juga LPG-nya belanja ya itu. Betul. Jadi nanti kalau ditanyain di daerah, Iya, nggak ada satu moto ini yang nggak disukain sama suami saya. Jadi motonya adalah lebih baik menyesal membeli daripada menyesal tidak membeli. Kalau misalnya udah pulang, tadi kok bagus ya, kok nggak dibeli itu kan sebel ya. Iya. Warna apa? yang lucu banget. This one, more baby blue ya. Bisa aku belum pakai pesen. Ya dia nangis. Kasak itu apa? Cek. Aku lihat kenapa paspor. Karena ke Papua. Dia ke Papua sama papa. Aku mau ikut ke Bojonegoro. Ya di sini. Ya kan? Habis itu dia habis bangun, habis ngebangkang dia gitu. Good morning. Roti coklat. Apa tuh? Roti coklat. Apa nak? Roti coklat. Roti coklat, Masya Allah, pagi-pagi selalu mau coklat ini. Giginya ada yang rusak. Nggak, kamu kalau makan coklat pagi-pagi, kamu jadi hiperaktif sih, jadi kayak cranky gitu loh. Karena kan gulanya naik, jadi gelisah. Makan telur aja dulu kita, baru habis makan telur nanti boleh makan coklat ya. Do you want eggs? No. Do you want chicken? Oh, you want eggs? Diapain? Diceplok, direbus, diolah-arik? Ceplok. Maunya diceplok kayak mama dong? Iya? Yummy. Satu atau dua? Mau dipakai yang tadi. Oke. Kalau mama biasanya telurnya dua. Kalian mau satu atau dua telur coklatnya? Satu dulu. Iya. Oke deh. Alendra? Oh no! Anak ini bawaan anak tuh beda-beda ya guys. Kalau kakak Keprut dan Kalendra sukanya bangun siang seperti mama. Kalau Kenan nggak bisa bangun siang, jadi kadang-kadang malah justru Kenan itu sangat mengganggu. Dia jam 5 udah bangun kan, dan dia kalau bangun itu bosan kan sendiri, masih sepi di rumah. Dia ngerecokin kita, jadi kayak Kenan udah tidur lagi. Kamu kalau lagi libur itu tidurnya yang lama, bangunnya siang biar tinggi, aku bilang gitu. Tapi Kenan bangunin aku. Itu loh masalahnya dia kalau bangun sendiri terus ngapain kayak ngewarnain kayak ngapain Kakak bangun ya kita main iPad. gitu. Nah si Kenan sekarang lagi nemenin papanya kerja. Kemarin papanya itu mau kerja, jadi ada dinas ke Papua guys. Ngajak aku kan mendadak banget, aku bilang aku udah janji mau ke Bojonegoro. Kalau di ini nggak bisa gitu. Mau misi dagang gitu. Jadi akhirnya aku bilang, kamu kalau memang pengen di itu ajak-ajak anaknya satu gitu. Tinggal pilih kan. Terus dia pilih ya udah yang Kenan, karena kalau cewek kan dia lebih repot ya. Bapaknya nggak telaten. Kalau pagi kan Kesha, sebentar aku hair dryer dulu. Sebentar. Apa sih ya Iya tahu. Tapi kalau papanya nggak bisa dia digituin. Apa. Papa mau disuruh papa bentar. Kakak mau hair dryer dulu. Aduh ayo kan gitu. Tapi papa kalau mandi itu berapa lama sih? Papa kalau 5 jam. mandi, ya papa kalau mandi paling lama. Tapi kita mandi cepet guys. Tapi siap-siapnya lama ya pak. Nah jadi dia ajak Kenan. Oke sekarang kita ke Bojonegoro.
kalau udah acara yang kepo iya bapak malah pegang putih dan si hitam. Sini Cap. Cap. Cari. Mas Emil ke Sorong. Ngomong anak yang satu lagi, Pak. Kan lagi liburan anaknya. Jadi saya kesini, bapaknya ke sana. Suruh bawa anak satu-satu yang baru. Iya, yang kecil di sama omanya. Yang dalam hal ini diwakili Ketua Dekan Nasdem Provinsi Jawa Timur, Ibu Adonikasi Emilda. Lagi untuk rekan-rekan media, baik fotografer maupun videografer, untuk dapat menyesuaikan di tempat yang telah kami tentukan. Hari ini senang sekali saya Ibu bisa hadir di sini. Saya hari ini tuh nggak ikut suami ke Papua, Bu. Jadi Mas Emil tuh dapat tugas dari Ibu Gubernur untuk dapat mewakili dalam misi dagang ke Papua. Sudah ngajak saya, Bu, tapi saya bilang oh tidak bisa. Saya harus datang ke Bojonegoro, saya bilang gitu. Beliau juga menyampaikan salam hormat kepada panjenengan semua, dan tentunya salam hormat dan permohonan maaf dari Ibu Gubernur karena hari ini tentunya beliau punya banyak sekali agenda. Akhirnya diwakilkan juga kepada saya untuk menyampaikan salam hormat kepada Pak Bupati dan seluruh hadirin sekalian hadir pada siang hari ini. Bojonegoro salah satu kabupaten yang sudah konsisten melakukan banyak sekali berbagai inovasi-inovasi dari tahun ke tahun. Mudah-mudahan ini bisa terus kemudian ditingkatkan, dipertahankan. Kita pun tentunya tidak sabar karena semakin banyak inovasinya memberikan inspirasi kepada daerah-daerah lainnya juga. Bapak Ibu yang saya hormati, Bojonegoro ini adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang kaya akan potensi budaya, dan nampaknya potensi ini digali secara baik sekali, secara apik dalam bentuk wastra batik Bojonegoro yang tidak hanya khas namun juga bernilai jual yang tinggi. Kami harap melalui festival ini, wastra batik ini tidak hanya memperkokoh posisi Bojonegoro sebagai salah satu sentra industri batik di Jawa Timur, namun lebih dari itu, perkembangan wastra batik ini menunjukkan peran nyata Bojonegoro dalam mendukung dan mendorong kemajuan ekonomi kreatif yang ada di Provinsi Jawa Timur dan pada nasionalnya juga, karena tanpa Bojonegoro pasti Indonesia tidak lengkap. Bapak Ibu yang saya hormati, pengemasan wastra batik ke dalam kegiatan yang festival seperti ini merupakan gagasan yang menarik Ibu dan juga kreatif, apalagi di era di mana kita tidak lagi berbicara batik sebagai warisan budaya semata, tetapi kita punya ada kekayaan budaya di dalamnya, kemudian juga adanya pencarian talenta muda di dalamnya. Jadi dalam satu lembar batik itu banyak sekali elemen-elemennya. Yang pertama ada talenta-talentanya, para pengrajinnya, para desainernya itu juga tentunya ada nilai ekonomi yang tinggi di setiap lembaran batik. Jadi filosofinya ada, seninya ada, dan juga nilai ekonominya tinggi. Dan seperti tema yang diangkat dalam festival ini, jika batiknya melejit, ekonominya insya Allah jadi meningkat. Dan yang paling penting, ketika ekonominya meningkat, masyarakatnya pasti akan bahagia, pasti akan makmur dan juga bangga.
belanjanya. Dan juga LPG-nya belanja ya itu. Jadi nanti kalau ditanyain di daerah, Iya, enggak ada satu moto ini yang nggak disukain sama suami saya. Jadi motonya adalah lebih baik menyesal membeli daripada menyesal tidak membeli. Kalau misalnya udah pulang, tadi kok bagus ya, kok nggak dibeli itu kan sebel ya. Iya. iya. Kamu lihat dulu, cocok nggak? Suka nggak style? Kurang. Atau ada yang lain? Coba warna yang Warna apa? itu yang lucu banget. This one. More baby blue ya. Nice. Pink or warnanya yang pink ini. Lebih lucu. Lebih ocean. Ini batu khasnya Pacitan. Iya, batu khas. Apa pun namanya? Drusi. Drusi ya. Nah, drusi Kak. Kalau Yang di buat lantai ada. dunia, Oh, kalau di dunia hanya ada dua, di Iya. Brasil sama di Pacitan. ada di Pacitan sama di Sama di Brasil. Brasil. Nice kan? Pantainya juga bagus di Pacitan. Pantai bagus. Ikan, aku pernah makan di pinggir pantai. Oh iya, Ikan. itu karo. Mau ini? Oh iya. Ini berarti sama tahu ikan situ ya? Iya, iya, siap. Udah belanja Pak, jangan ikutin saya Pak. Ayo, maaf ingetan. Apa dia mau ya? Ini Pak Emil shot-shot. Iya, tak lihat dulu. Ada yang bisa bikin prodo nggak di sini? Prodo. Jadi, jadi batik terus di prodo. Ada contohnya lagi, tapi mungkin udah pulang Bu Alit yang pakai prodo. Jadi emas itu loh Bu, mungkin tahu. Ya, Jadi produk batiknya- dikasih emas. Iya, bagus Bu. Jadi misalnya nanti di sini Kalau ibu ada batik juga tapi dari tinta emas. di sini nanti ada Zahidah, Bu. Ini yang ini lukis. Oh, motif lukis juga ya. Ini ada nanti. Hebat ya Bu. Emang Allah tuh adil ya. Kasih kebisaan tuh tidak sama semua orang. Coba saya yang lukis Bu. Wow. Nah, kita memang bagus memakainya. Kalau mau ini dibuat produk tergantung anunya. Oke. Apa nama catnya? Iya, Jawa Tengah bagus loh produknya. Saya tuh nemu produk tuh yang bagus tuh ada di Surabaya, Bali, sama Jawa Tengah. Tapi daerah lain memang susah itu. Cuman sekali nilai itunya tinggi banget ketika udah dijual. Biasanya malah yang suka produk bapak-bapak. Laris manis Bu ya. Makasih.